Halo, selamat malam. Pada malam hari ini kami akan mulai ibadah dan pujian pada malam hari Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan setelah pujian. Yesus Kristus Tuhan. Besar padamu
bidang. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali datang untuk memuji menyembah dalam rangka ibadah malam Natal. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu, kami mohon bimbingan Roh-Mu. Tuhan memimpin kami semuanya yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati pujian penyembahan, Kau memberkati kami sebagai leader dan sebagai singer. Tuhan memberkati kami sebagai pemimpin musik, sebagai musisi. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua perhimpunan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ujian pada ini. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami akan mulai pujian-pujian pada pendeta Anderson. Haleluya. Amin. Dan kita nyanyikan satu lagu pujian, Dia Lahir Untuk Aku. Dia
Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Malam hari ini kami datang lagi dengan pujian kami dan penyembahan kami, karena Engkau Allah yang layak, patut untuk dipuji dan disembah, ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hatimu dan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan berkati. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Ya Allah, Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. Engkau penuhi kami dengan kepenuhan Roh-Mu. Engkau penuhi kami dengan segala kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sambut firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Nah, malam hari ini kita malam Natal, yaitu tanggal 25 Desember 2023 pada hari besok. Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dengan demikian seluruh antero dunia ini pasti bersama-sama untuk merayakan ibadah Natal ini, karena ini merupakan satu momentum yang sangat umum dan sangat baik, terutama bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, malam ini mari kita mengangkat tema yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Nah, ayat ini sangat emas sekali. Karena apa? Mengangkat suatu kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang diutus oleh Allah, yang dikirim oleh Allah, turun ke dunia ini sebagai anak tunggal Bapa. Dengan demikian maka kita paham bahwa Yesus Kristus itu siapa dan apa tujuan Bapa mengutus Yesus Kristus. Ini sangat penting. Jikalau kita bertanya bahwa Yesus Kristus itu adalah siapa, maka jawabannya pasti sudah ada di dalam hati kita. Amin. Sudah ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk apa Ia diutus
datang ke dalam dunia ini. Nah, demikian pula bagi kita orang-orang yang percaya, pasti sudah ada di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus diutus oleh Bapa, yaitu turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Amin. Untuk menyelamatkan ini sangat penting. Karena apa? Keselamatan itu sesuatu yang harus terjadi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang beriman, itulah yang mendapatkan keselamatan yang dari anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bagaimana di sini kita bisa diselamatkan kalau tidak bisa percaya atau kalau tidak percaya? Dan bagaimana kita bisa percaya kalau tidak dikaruniai, kalau tidak dipanggil dan tidak dipilih? Jadi Efesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan dicari, bukan berusaha, melainkan panggilan atau pilihan Allah. Ya, Allah memanggil dan memilih kita sebagai umat Kristen atau orang-orang yang percaya. Ini adalah merupakan suatu pekerjaannya atau caranya. Itu adalah pekerjaan Allah sendiri, dan itu adalah cara Allah sendiri. Apa yang dimaksud pekerjaannya? Apa yang dimaksud dengan caranya? Ya, pekerjaannya melalui jalan yang dipakainya. Apa jalan yang dipakainya? Yesus dilahirkan melalui seorang perawan, yaitu Maria, dan sebagai suami adalah Yusuf yang belum bertunangan, sehingga mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaannya. Jadi pekerjaan Allah inilah ya menggunakan caranya. Ini adalah cara Allah, ini adalah pekerjaan Allah, bukan cara manusia. Jadi Allah gak ujuk-ujuk menyelamatkan manusia masuk surga saja. Kalian masuk surga saja, saudara masuk surga saja. Tidak. Atau lewat ya yang lain-lain, saya tidak akan jelaskan itu. Banyak orang yang mencari surga untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keselamatan, cari jalannya sendiri. Ada yang dia mencari selamat supaya masuk surga dengan perbuatan baiknya, dengan pahalanya. Ada orang menggunakan cara supaya selamat masuk surga. Dia bertapa selama 1 tahun tidak makan dan tidak minum. Ya, ada yang menggunakan cara-cara yang lain. Ya, di situ tirakat dan lain sebagainya, berkelana mencari Tuhan di mana-mana, padahal Tuhan ada di mana-mana, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Namun cara Tuhan spesifik, spesial. Ya, ini sangat penting. Cara Tuhan itu melalui yaitu perawan Maria dan seorang, yaitu jejaka yang namanya Yusuf.
Itulah yang terjadi, cara kerja Allah atau pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia ini dengan mengirimkan, yaitu lewat kelahiran Yesus Kristus, ya, dengan Maria dan Yusuf sebagai suami. Lah, kedua-duanya ini adalah dipakai oleh Allah sebagai perantara untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apakah itu lazim? Tidak lazim. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Karena apa? Karena konteksnya di situ melahirkan, tapi sebenarnya bukan suatu yang natural, bukan perbuatan manusia antara suami dengan istri, tetapi dijelaskan di sini apa yang ada di dalam kandungan itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah di sini yang masuk di dalam Yesus Kristus melalui kandungan, yaitu rahim Maria sebagai perawan suci. Itulah sebabnya di sini bayi yang dilahirkan yaitu bayi yang kudus. Bayi yang dilahirkan yaitu Yesus Kristus sebagai bayi yang kudus. Nah, kalau bukan kudus, ya tidak bisa membuat kudus. Kalau bukan Tuhan, ya tidak bisa menyelamatkan. Oleh karena dia Tuhan, oleh karena dia kudus, maka bisa menjadikan orang kudus. Jadi bisa menjadikan orang selamat. Karena apa? Tidak ada yang bisa selamat kalau tidak kudus. Jadi tidak ada seorang yang ada di dunia ini yang kudus kecuali Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang yang ada di dunia ini yang bisa diselamatkan jikalau tidak dikuduskan melalui Yesus Kristus. Amin. Inilah kebenarannya di dalam Alkitab. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat penting. Tujuan daripada Allah yaitu untuk mengirim anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hidup yang kekal itu hidup di surga, bukan hidup di dunia, ya. Tidak ada di sini kehidupan yang ada di dunia ini kekal. Semuanya fana, semuanya sementara. Tetapi hidup yang kekal adalah hidup yang ada di surga. Jadi kita di dalam dunia ini hanya numpang lewat. Amin. Numpang lewat jalan menuju ke surga. Lah, kita berjalan menuju ke surga di sini adalah melewati jalan. Yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jalan masuk ke surga. Jadi bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, keselamatan, kekudusan, surga, hidup kekal hanya milik Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Tidak ada yang punya surga, tidak ada yang punya kehidupan yang kekal selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menghafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Amin. Melainkan beroleh hidup kekal. Artinya di sini
tidak pernah binasa, tidak mungkin binasa, dan tidak akan binasa, melainkan pasti, ia hidup kekal, dan pasti ia masuk surga. Amin. Mari saudara-saudara, kita percaya dan yakin dengan kebenaran firman Tuhan ini, karena hanya ada satu jalan untuk menuju ke surga, hanya satu jalan untuk beroleh hidup yang kekal, yaitu lewat kelahiran, Natal, besok pagi dan malam Natal. Hari ini lewat kebenarannya. Mari kita simak baik-baik dan ikuti, dengarkan, serta lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kita tutup ibadah kita dengan mengucap syukur. Langsung kita tutup aja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sangat besar anugerahnya. Sangat besar kami telah menyelesaikan ibadah malam hari ini. Biarlah ibadah malam hari ini esensial. Malam hari ini sungguh potensial bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, yang ditetapkan untuk diselamatkan lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dengan demikian malam hari ini kami merasakan damai sejahtera, sukacita bersama kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kau berkati semua umatmu yang telah mendengarkan firman ibadah pujian dan penyembahan ini. Tuhan berkati semua yang ada di wilayah Indonesia, bahkan di mancanegara. Tuhan memberkati yang ada di desa dan di kota-kota. Tuhan memberkati sampai ke ujung-ujung bumi. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima, menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamat kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau malam hari ini atas segala berkat karunia-karunia, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kepandaian, kepintaran dan kecerdasan, dan segala berkat apa yang menjadi kebutuhan kita, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan masa depan, semuanya diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.